Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa semuanya dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama kami The Bola Nusantara. Bagaimana kabar Anda di tahun baru 2025 ini? Semoga keberkahan selalu mengiringi Anda. Pemirsa, gelaran AFF sudah memasuki fase final yang mempertemukan antara Vietnam dan Thailand. Lagi-lagi mereka ya, mereka langganan lah di AFF, biarin aja, nggak apa-apa. Cuman buntut dari segalanya ini, mulai dari Laos, Malaysia, Filipina, Singapura sudah ogah merespon soal final laga AFF tersebut. Karena apa? Mereka sudah mengerti dan merasakan bahwa memang turnamen ini penuh dengan kelicikan dan kemunafikan, begitu kata mereka. Ini memang berita yang menarik karena apa yang tersaji sebelumnya sudah Indonesia memutuskan untuk hengkang dari AFF, dan kemungkinan peserta-peserta lain kalau memang mau maju ya seharusnya keluar aja dari AFF, ngikut sama Indonesia. Kita ikuti bersama. Jelang final Piala AFF 2024, supporter Filipina, Laos, dan Malaysia ogah nonton minta maaf ke Indonesia. Atmosfer final Piala AFF 2024 antara Thailand dan Vietnam yang akan berlangsung dalam dua leg pada 2 dan 5 Januari 2025 ternyata tidak mendapatkan antusiasme tinggi dari sejumlah supporter negara ASEAN. Bahkan pendukung dari Filipina, Laos, dan Malaysia terang-terangan mengungkapkan kekecewaan mereka terhadap turnamen tersebut. Supporter Filipina secara khusus menyampaikan permintaan maaf kepada timnas Indonesia atas sikap jumawa mereka setelah menyingkirkan skuad Garuda Muda di fase grup. Penyesalan itu mencuat setelah Filipina sendiri gagal melaju ke final usai kalah menyakitkan dari Thailand di semifinal. Seorang perwakilan kelompok supporter Filipina dalam wawancara dengan media lokal menyatakan penyesalannya. Kami merasa ini adalah karma bagi kami. Setelah dengan arogan menyingkirkan Indonesia di fase grup, kami malah harus menerima kenyataan pahit tersingkir dengan menyakitkan di semifinal. Kami juga ingin meminta maaf kepada Indonesia atas perilaku yang tidak sportif, ucapnya. Ia juga menyoroti keputusan kontroversial wasit dalam pertandingan melawan Thailand. Kami merasa dirugikan dengan keputusan wasit yang membiarkan pelatih Thailand, Masatada Ishii, masuk ke lapangan di momen krusial. Kenapa kami harus melaju sejauh ini jika akhirnya hanya untuk dipermalukan seperti ini? Laos dan Malaysia juga kecewa. Supporter Laos dan Malaysia turut menyatakan ketidaktertarikan mereka terhadap laga final Thailand versus Vietnam. Mereka menyebut pertandingan ini kurang menarik karena dominasi dua negara yang dianggap terus diuntungkan di setiap edisi turnamen. Turnamen ini semakin sulit dipercaya. Keputusan wasit sering menguntungkan tim besar seperti Thailand dan Vietnam. Kami bahkan merasa seperti hanya pelengkap di Piala AFF ini, ujar seorang supporter Malaysia. Di sisi lain, supporter Laos menilai sistem turnamen dan kualitas wasit menjadi sorotan utama. Kami tidak antusias dengan final ini. AF harus introspeksi dan memastikan keadilan di semua pertandingan, bukan hanya untuk tim besar, tambahnya. Dukungan untuk Indonesia dari publik ASEAN. Menariknya, meskipun gagal melaju ke semifinal, timnas Indonesia mendapatkan simpati dan dukungan dari publik ASEAN. Performa para pemain muda Indonesia seperti Marcelino Ferdinand dan Rafael Struijk dinilai memberikan harapan besar untuk masa depan sepak bola Indonesia. Indonesia sebenarnya pantas berada di semifinal, tetapi mereka dirugikan oleh beberapa keputusan wasit. Kami percaya tim ini akan semakin kuat menjadi ancaman besar di turnamen berikutnya, ungkap seorang supporter Vietnam di media sosial. Kontroversi yang memicu ketidakpercayaan. Turnamen Piala AFF 2024 tidak lepas dari berbagai kontroversi. Beberapa keputusan wasit, termasuk gol Thailand di leg kedua semifinal melawan Filipina, yang diduga berasal dari bola yang sudah keluar lapangan, memicu gelombang kritik terhadap AFF. Penggunaan VAR yang dianggap tidak konsisten juga menjadi salah satu keluhan utama. Wasit Kimura Hiroyuki yang memimpin pertandingan tersebut menjadi sasaran kritik dari berbagai pihak.
AFF harus segera meningkatkan kualitas perangkat pertandingan mereka. Jika tidak, kepercayaan publik akan semakin hilang, ujar seorang pengamat sepak bola ASEAN. Dengan latar belakang ini, final Piala AFF 2024 antara Thailand dan Vietnam justru terasa kurang semarak. Banyak penggemar sepak bola di kawasan ASEAN yang memilih untuk tidak menonton pertandingan ini, lebih karena rasa frustrasi terhadap turnamen yang dianggap tidak adil. Meski begitu, pertandingan ini tetap akan menjadi ajang unjuk gigi dua tim terbaik ASEAN saat ini. Thailand akan mengandalkan pemain muda berbakat seperti Supanat Muanta, sementara Vietnam memiliki Nguyen Xuan Son yang menjadi top skor turnamen. Harapan untuk masa depan sepak bola ASEAN. Kekecewaan yang meluas terhadap Piala AFF 2024 ini diharapkan menjadi momentum bagi AFF untuk melakukan perbaikan di masa depan. Kecewa yang berlarut-larut kalau dibiarin akan menjadi borok. Daripada kita borokan, ya kita keluar aja dari AFF. Kan gitu, gampang kok, solusinya gampang. Cuman yang diheranin itu ya, mulai dulu lah Indonesia ini selalu dicurangin. Tapi kenapa kita mau keluar tuh rasanya sulit, seperti ada kekuatan yang menahan kita untuk keluar. Nah, kita ini sebagai masyarakat awam ya, pecinta bola Indonesia, fans fanatik timnas Indonesia, tahunya tuh timnas tidak dicurangi, main bagus, itu aja. Nah, selebihnya kita pasrahkan kepada para pejabat Federasi Sepak Bola Indonesia yang terhormat. Kan seperti itu. Ada apa ini? Dicurangin kita diem terus. Kita ini ya tanding kesana kemari, AFF tuh butuh duit, butuh modal, duit, uang. Carinya tuh sulit zaman sekarang. Bukan curi ya, carinya sulit zaman sekarang. Dan itu pun bisa jadi sebagian dari pajak rakyat Indonesia yang notabene juga menjadi fans fanatik timnas Indonesia. Kan seperti itu. Mestinya suara dari para fans ini harus didengar. Jangan dianggap anjing menggonggong kafira berlalu, jangan seperti itulah. Jadi ketika AFF itu sudah mencederai sebuah turnamen, dan kita ini sebagai simpatisan yang rela berkorban, pekerjaan ditinggalkan, keluarga ditinggalkan, rela datang ke GBK, rela nobar, itu untuk siapa? Untuk timnas Indonesia, bukan untuk siapa-siapa. Nah, timnas Indonesia itu ada pengelolanya, ada federasi ada presidennya. Nah, ngapain kita bertahan sama turnamen macam kayak apa, tari monyet kayak gini? Keluarlah, oke? Keluar semua ya, setuju ya? Keluar. Lanjutkan. Turnamen ini seharusnya menjadi ajang yang menyatukan negara-negara di ASEAN, bukan justru menjadi panggung bagi kontroversi dan ketidakpuasan. Sementara itu, supporter Indonesia tetap menunjukkan optimisme untuk masa depan sepak bola tanah air. Kita mungkin gagal kali ini, tetapi masa depan timnas sangat cerah. Kita harus mendukung mereka sepenuhnya di turnamen berikutnya, ujar seorang penggemar Garuda di media sosial. Dengan segala dinamika yang terjadi, mari kita nantikan apakah Thailand atau Vietnam yang akan keluar sebagai juara Piala AFF 2024. Namun yang pasti, perhatian besar tetap tertuju pada langkah-langkah perbaikan yang akan dilakukan AFF untuk mengembalikan kepercayaan publik. Final Piala AFF 2024, Thailand tak takut Nguyen Xuan Son, Vietnam waspadai Supanat Muanta. Hanoi, 2 Januari 2025, final IDL Piala AFF 2024 antara Vietnam dan Thailand akan berlangsung pada Kamis 2 Tahun 2025 di Stadion Phu Tho, Vietnam. Kedua tim yang konsisten mendominasi turnamen ini siap saling jegal dalam duel panas. Thailand yang berjuluk Gajah Perang akan menjadi tim tamu di leg pertama sebelum menjamu Vietnam di Raja Manggala Stadium, Bangkok pada Minggu 15 2025. Setelah perjalanan penuh drama, kedua tim kini hanya berjarak 2 pertandingan dari trofi kejuaraan.
Thailand lolos ke final usai menyingkirkan Filipina dengan agregat tipis 4-3. Di leg kedua semifinal, mereka berhasil membalikkan keadaan dengan kemenangan 3-1 setelah sebelumnya kalah 1-2 di leg pertama. Kemenangan itu diselimuti kontroversi mulai dari keputusan wasit hingga taktik di luar lapangan. Sementara itu, Vietnam melenggang mulus ke final setelah membantai Singapura dengan agregat 5-1. Pemain naturalisasi Nguyen Xuan Son menjadi aktor utama kemenangan tersebut dengan mencetak 2 gol di leg kedua semifinal. Thailand tak gentar pada Nguyen. Bintang Thailand, Chalermsak Aukee, menegaskan bahwa timnya tidak gentar menghadapi Nguyen Xuan Son, meski striker naturalisasi tersebut sedang dalam performa puncak. Dengan koleksi 7 gol, Xuan Son memimpin daftar pencetak gol terbanyak turnamen. Kami tahu dia adalah ancaman, tetapi lini pertahanan kami telah siap. Jonathan Kamdi dan para bek lainnya akan memastikan dia tidak mendapatkan ruang untuk bergerak, ujar Chalermsak. Pelatih Thailand, Masa Tadaishi, juga mengungkapkan strateginya untuk menghadapi lini serang Vietnam. Vietnam memiliki pemain-pemain cepat dan teknik tinggi, tapi kami sudah mempelajari kelemahan mereka. Kunci permainan adalah disiplin dan kerjasama tim, kata Ishi. Supananta. Di sisi lain, Vietnam juga mengakui ancaman dari striker muda Thailand, Supanat Muenta. Dengan 4 gol sejauh ini, pemain Buriram United tersebut menjadi tumpuan lini depan Thailand. Muanta sempat diragukan tampil setelah mengalami cedera ringan di semifinal melawan Filipina. Namun, laporan terbaru mengonfirmasi bahwa ia telah bergabung dengan skuad Thailand di Hanoi. Kehadirannya di leg pertama semakin memperkuat peluang Thailand. Sufanat adalah pemain yang sangat berbakat. Jadi pemirsa, berita yang saya reaksi kali ini sepantasnya lah kalau memang Malaysia, Filipina, Laos, Kamboja, Singapura. Kalau Kamboja mungkin mendukung AFF ya, soalnya Kim Samet itu orang Kamboja. Jadi di luar itu, terutama Indonesia, sudah enak, muak lihat AFF itu. Jadi wes poin terakhir, kalau bahasa matematika 1 tambah 1 sama dengan 2, kalau kita 1 sama dengan 1 sama dengan keluar, itu aja sudah. Keluar dari AFF, gak ada cerita lagi. Kita song-song Piala Dunia. Bravo Timnas Indonesia. Itulah para pemirsa yang bisa saya sajikan kali ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Satu yang harus diingat, jaga kesehatan Anda selalu. Dan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di konten kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.